Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan tema merindukan sentuhan kasih Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong dan melindungi kami. Dan kalau saat ini kembali kami ada, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Bapa, saat ini kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, terkadang kita baru merasakan sesuatu atau seseorang berharga jika kita telah kehilangan hal itu. Seorang anak yang baru saja kehilangan ayahnya, dia begitu menyesal karena belum dapat membahagiakan dan membanggakan ayahnya. Ia juga menyesal karena tidak dapat berada di samping ayahnya saat detik-detik kematian ayahnya. Akhirnya, karena merasa kerinduan yang begitu mendalam, anak itu menulis puisi yang sangat panjang untuk sang ayah. Namun, semuanya sudah terlambat. Ayahnya sudah tidak sempat membaca puisi tersebut. Saudaraku, pernahkah kita sungguh-sungguh merenungkan kapan sebenarnya kita merasakan kerinduan kepada Tuhan? Bagaimanakah jawaban kita? Baiklah kita menjawabnya secara pribadi dan dengan jujur dalam hati kita. Apakah kita sama seperti Daud yang selalu menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari? Melalui firman Tuhan yang akan kita baca ini, kita dapat memperhatikan dan merenungkan betapa dahsyat kerinduan Daud kepada Tuhan. Sungguh suatu pernyataan jujur yang sangat menyentuh hati. Mari kita baca Mazmur pasal 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudaraku, ayat ini merefleksikan sebuah kerinduan yang mendalam dari Raja Daud kepada Tuhan. Mari kita merenungkan apa yang bisa kita pelajari dari kerinduan Daud tersebut. Yang pertama, pengakuan akan keterbatasan diri. Daud seorang raja yang perkasa, tidak malu mengakui keterbatasannya. Daud tahu bahwa dia membutuhkan bimbingan Tuhan untuk berjalan dalam kebenarannya. Daud dengan segala kekuatan dan dengan segala kebijaksanaannya menyadari bahwa ia tidak mampu hidup tanpa bimbingan Tuhan. Ia berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Pengakuan ini menunjukkan bahwa ia sadar bahwa ia membutuhkan pertolongan Tuhan dalam setiap langkahnya. Pengakuan Daud merupakan contoh teladan tentang kerendahan hati. Dia seorang raja yang dihormati, tetapi dia tidak merasa gengsi untuk mengakui keterbatasannya. Sikap ini berlawanan dengan kesombongan yang sering menjerat manusia.
membuat mereka lupa diri dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini mengingatkan kita bahwa terlepas dari pencapaian atau posisi kita semua membutuhkan Tuhan untuk membimbing kita di jalan yang benar. Yang kedua, hasrat akan pengajaran. Daud tidak hanya pasrah, dia meminta kepada Tuhan untuk mengajar dia. Saudaraku, kata ajarlah dan menanti menunjukkan kerendahan hati dan ketergantungan Daud kepada Tuhan. Dia mengakui keterbatasannya sendiri dan berserah kepada kuasa ilahi. Namun, pasrahnya Daud itu tidak pasif, saudaraku. Dia secara aktif meminta untuk dipimpin dan diajar. Permintaan Daud untuk diajar, hal ini mencerminkan sikap haus akan hikmat Tuhan. Dia mengerti bahwa keputusan dan tindakannya selalu berdampak besar bagi banyak orang karena dia seorang raja. Dia tidak ingin tersesat atau membuat suatu keputusan yang salah, sehingga dia mencari kebenaran dan bimbingan ilahi untuk menjalani hidupnya sebagai seorang pemimpin bangsa Israel. Ini menunjukkan kerinduannya untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan memahami kehendaknya. Hal ini merupakan perkara sikap penting bagi kita setiap anak-anak Tuhan yang ingin bertumbuh dalam iman. Yang ketiga, kesadaran akan kasih karunia. Daud menyebut Tuhan sebagai Allah yang menyelamatkan aku. Daud tidak mengucapkan ini dengan ungkapan kata-kata yang kosong, saudaraku. Karena sepanjang hidup Daud, dia mengalami berkali-kali bagaimana Tuhan menyelamatkannya. Dari ancaman Goliat, dari pengkhianatan Absalom, dari berbagai pertempuran dan juga intrik politik di istana. Tuhan selalu ada untuk Daud, untuk melindungi dan membebaskan Daud. Pengalaman ini membuat iman Daud kepada Tuhan tidak goyah, dan rasa syukurnya terus mengalir dalam ucapan bibirnya. Daud mengakui bahwa keselamatannya itu berasal dari Tuhan semata. Ini mengingatkan kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu didasarkan pada kasih karunia Tuhan, bukan pada usaha kita sendiri. Seperti Daud, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Kristen, kita percaya bahwa Allah adalah juru selamat kita. Melalui Yesus Kristus, Allah menyelamatkan kita dari dosa, dari maut, dan dari kuasa iblis. Pengorbanan Kristus di kayu salib adalah bukti nyata akan kasih dan kuasa penyelamatan Allah yang tidak terbatas itu. Sama seperti Daud, penting bagi kita untuk mengakui dan bersyukur atas penyelamatan Allah dalam hidup kita. Tidak hanya untuk peristiwa-peristiwa besar, saudaraku, tetapi juga untuk setiap penyertaan dan berkat kecil yang kita terima setiap hari. Bersyukur membuat hati kita penuh sukacita dan memperkuat iman kita kepada Tuhan. Yang keempat, kerinduan yang tak berhenti. Daud menyatakan kerinduannya kepada Tuhan sepanjang hari. Daud, raja Israel yang terkenal, menyatakan kerinduannya kepada Tuhan. Dia berkata, "Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Saudaraku, ayat ini menjadi jendela bagi hati Daud, mengungkapkan kedalaman hubungannya dengan Tuhan dan kerinduannya yang tidak pernah berhenti.
pernyataan sepanjang hari, bukan sekedar ungkapan basa-basi. Ini menggambarkan kerinduan Daud yang tiada henti akan hadirat Tuhan. Ia tidak hanya mencari Tuhan di saat kesusahan saja, melainkan sepanjang hari, baik dalam suka maupun duka. Bagi Daud, hubungan dengan Tuhan adalah hal yang terus-menerus, bukan hanya di waktu-waktu tertentu saja. Ini bukan sekedar ungkapan sesaat, melainkan sebuah komitmen seumur hidup untuk mencari hadirat Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungkan apakah Anda memiliki kerinduan yang sama dengan Daud. Apakah Anda haus akan pengajaran Tuhan dan juga bimbingan Tuhan? Luangkanlah waktu setiap hari untuk berdoa, membaca Alkitab, dan merenungkan firman Tuhan. Seperti yang saudara lakukan saat ini, mendengarkan renungan hari ini sebagai bentuk kerinduan saudara kepada Tuhan. Akuilah keterbatasan Anda dan berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Ingatlah bahwa keselamatan Anda berasal dari kasih karunia Tuhan saja. Biarkan kerinduan kepada Tuhan menjadi penggerak hidup kita semua, bukan hanya pada saat-saat tertentu, tetapi sepanjang hari. Saudaraku, semestinya kita mengutamakan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita. Adakah kita merasakan kerinduan pada Tuhan seperti kita merindukan kekasih atau merindukan keluarga kita? Mengertilah saudaraku, Tuhan sangat mengasihimu dan Tuhan selalu menunggu kita. Kapan saja kita datang kepadanya, Dia Tuhan senantiasa menyambut dengan tangan terbuka. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Ya Bapa Surgawi yang penuh kasih, hati kami tertunduk merenungkan kebenaran firman-Mu. Seperti rusa yang haus akan air, demikianlah jiwa kami haus kepadamu ya Allah. Engkaulah Allah keselamatan kami. Kepadamu kami menanti-nantikan sepanjang hari. Kami mengakui ya Tuhan, kerinduan kami kepadamu terkadang menjadi pudar. Dunia dengan segala kesibukannya seringkali menarik kami menjauh dari hadirat-Mu. Banyak persoalan dan juga kekhawatiran dalam hidup ini, soal pencapaian duniawi dan juga kesenangan sesaat, terkadang mengaburkan pandangan kami dari kasih karunia dan kebesaran Tuhan saja. Ampuni kami ya Tuhan, atas kelambatan dan keteledoran kami dalam membina hubungan dengan Engkau. Tuhan, murnikanlah hati kami, nyalakanlah kembali bara kerinduan di dalam jiwa kami. Ya Tuhan Allah kami, ajari kami untuk hidup selaras dengan kebenaran firman-Mu, agar setiap langkah kami membawa kami lebih dekat kepadamu. Biarlah setiap hembusan nafas kami menjadi doa dan pujian kepada nama-Mu yang kudus. Seperti Daud yang senantiasa merindukan-Mu. Sungguh kami rindu bercakap-cakap dengan-Mu melalui doa, merenungkan firman-Mu dengan penuh kehausan, dan merasakan damai sejahtera dalam hadirat-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada-Mu saja. Tuntunlah langkah kami, penuhilah hidup kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Biarlah kerinduan padamu menjadi api yang membakar, yang tidak pernah padam, hingga kami bertemu denganmu di surga mulia. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami, pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami.
Biarlah di sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, di tempat kami beraktivitas, di tempat kami melakukan pelayanan, dimanapun kami berada. Biarlah kami memakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan saja. Biarlah karena pertolongan Roh Kudus, maka dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Segala kenajisan, percabulan, amarah, kepahitan, dendam, dan apapun dosa-dosa lainnya, biarlah itu dibuang dari hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam hal pekerjaan, yang merindukan anak dari buah perkawinan, yang mengkhawatirkan akan hari tuanya, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan juga usaha-usaha lainnya, dimanapun mereka berada. Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, baik itu yang sedang beristirahat di rumah maupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit, Engkau Tuhan akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi. Tuhan berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun. Engkau tambahkan 1 tahun lagi Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Juga bagi setiap kami Tuhan, untuk semua yang setia mendengarkan renungan hari ini, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia dan tercurah bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.